Memang di dua game sebelumnya timnas U19 ini kalah dengan skor telak. Kita tahu melawan Bulgaria, kemudian melawan Kroasia. Dan di video saya sebelumnya telah saya jelaskan bahwa di dua game awal tersebut, timnas U19 ini masih belajar bertahan secara baik dan benar. Karena memang strategi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong dalam dua game awal tersebut adalah strategi bertahan. Memang di game melawan Bulgaria total bertahan, di game kedua melawan Kroasia diberikan kebebasan sedikit saja agar para pemain juga berani bermain lepas dan coba untuk keluar dari tekanan tim lawan dengan mencoba melakukan serangan. Tapi ternyata tidak berhasil. Kroasia mencetak lebih banyak gol lagi dibandingkan Bulgaria. Namun ada satu gol yang berhasil diciptakan oleh timnas U19 lawan Kroasia melalui Bagas Kava. Oke, so now the third game. Seperti apa sih permainan timnas U19 di game ketiga ini? Nah, disinilah teman-teman kita melihat perubahan yang drastis dari konsep permainan timnas U19. Dan ini juga bukan berarti mereka berubah karena lawan yang dihadapi adalah lawan yang lemah. No, kita semua tahu bahwa Arab Saudi adalah salah satu tim kuat dari Timur Tengah. Dan rekor kita melawan mereka juga tidak begitu baik di level senior ataupun di kelompok usia yang lainnya. Jadi memang di game ketiga ini perubahan yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong adalah murni untuk melihat kemampuan menyerang dari para pemain timnas U19. Maka itu dari awal atau sejak peluit panjang dibunyikan dari menit 0 lah istilahnya, saya tidak mengatakan menit pertama tadi, tapi dari menit 0 para pemain tim nasional U19 ini kan sudah keluar dengan inisiatif menyerang. Mereka menciptakan beberapa peluang, salah satunya ini dari catatan saya, Brilian Aldama, long shot dari luar kotak penalti tapi gagal menghasilkan gol. Memang serangkaian serangan yang dibangun oleh para pemain timnas U19 gagal menghasilkan gol di menit-menit awal. Dan lagi-lagi kita melihat bahwa koordinasi di lini pertahanan yang tidak rapi memberikan peluang bagi para pemain Arab Saudi untuk bisa menciptakan peluang dan akhirnya mereka juga bisa menciptakan gol. Ada dua handsball dari Komang Tri, salah satunya bisa dikonversikan menjadi gol dari Arab Saudi dan ada pelanggaran dilakukan oleh Brilian dan juga gol bisa dikonversikan kemudian oleh pemain Arab Saudi dan ada sebuah gol dari open play. Namun kita melihat di sini bahwa mental para pemain timnas U19 sudah lebih baik lagi. Tertinggal 3-0 ini tidak mudah loh untuk di comeback. Apakah itu sebuah friendly match ataupun sebuah pertandingan resmi. Karena tekanan dari tim lawan ini, dari Arab Saudi ini tidak berhenti. Sejak mereka unggul dengan skor 0-1 juga akan tetap mereka melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun fighting spirit dari para pemain timnas U19 ini yang diimbangi juga oleh beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong yang membuat mereka bisa comeback. Dan saya melihat beberapa pemain pilar memang dipertahankan di line up oleh Coach Shin Tae-yong seperti David Maulana, Witan, kemudian di belakang adalah penjaga gawang ya, Adi Satrio. Memang penjaga gawang ini terus diberikan peluang untuk main sebagai starter padahal ia sudah kemasukan banyak gol, tapi memang kita melihat beberapa kali juga ia mampu melakukan penyelamatan yang gemilang. Dan di depan Irfan Jauhari tetap diberikan kesempatan padahal di dua game sebelumnya ia juga gagal untuk mengkonversikan peluang menjadi gol. Tapi di sana kita melihat bahwa Coach Shin Tae-yong juga bisa merasakan potensi yang dimiliki oleh beberapa pemain pilar yang terus diberikan kesempatan bermain sebagai starter. Oke, sekarang kita berbicara soal comeback. Comeback pertama yaitu bagaimana Witan yang saya melihat dalam game ini ada beberapa kali melakukan gerakan-gerakan individual ataupun passing-passing yang ia berikan sekelas pemain top Eropa. Saya tidak hanya memuji Witan, tapi saya juga melihat bahwa pemain ini betul-betul memberikan efek yang berbeda bagi timnas U19 pada saat mereka merancang sebuah serangan. Jadi saya tidak hanya memuji karena mungkin saya adalah kawan atau saya kenal dengan Witan, saya tidak kenal dengan siapapun pemain timnas U19 bahkan dengan tim kepelatihannya. Tapi memang dari awal saya selalu menegaskan bahwa kita harus percaya kepada Coach Shin Tae-yong dan memberikannya waktu untuk mempelajari kekurangan dan juga meningkatkan level permainan dari timnas U19. Jadi kembali kita berbicara mengenai Witan, bahwa pemain ini yang menjadi salah satu pemain pilar bergerak dari posisi wing, tapi ia juga sering
membangun serangan dari tengah. Jadi pada saat ia membangun serangan dari tengah juga, itu sulit untuk dikawal oleh para pemain dari tim lawan, karena ia bisa berubah posisinya, tiba-tiba ke flank, tiba-tiba ke tengah. Dan pada saat ia ke flank, kita lihat ia bisa mengirimkan crossing yang sempurna. Ini benar-benar sempurna sebetulnya, sudah mengarah kepada Irfan. Memang coba diselamatkan oleh penjaga gawang Arab Saudi tapi miss, dan Irfan akhirnya bisa menyelesaikan bola yang sudah berada di depannya untuk menjadi gol. And then second half, kita lihat para pemain timnas U19 walaupun masih tertinggal dengan defisit 2 gol, tetap mencoba untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Memang resikonya juga besar teman-teman, karena jujur saya melihat bahwa lini pertahanan dari timnas U19 masih terus-menerus bisa ditembus oleh para pemain Arab Saudi. Tapi memang mereka gagal menyelesaikan peluang. Ada juga save yang dilakukan oleh penjaga gawang Adi Satrio yang membuat mereka gagal menciptakan lebih banyak gol lagi. Namun serangkaian serangan yang terus-menerus dilakukan dan lagi-lagi ada sebuah pergantian pemain di mana Sadam akhirnya dimasukkan dan ia berhasil memperkecil ya ketertinggalan bagi timnas U19, dan gol yang tercipta juga adalah berkat crossing dari salah satu flank. Kali ini juga dari flank sebelah kanan, Bagas Kava yang juga masuk sebagai pemain pengganti bisa mengirimkan crossing dan diselesaikan oleh Sadam untuk menjadikan gol. Dan kemudian gol ketiga Brave Fatari ini juga luar biasa, sebuah aksi sedikit individual oleh Brave Fatari yang bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan bagi timnas U19. Padahal Brave ini kan bukanlah striker, ia adalah gelandang serang yang memang dari awal sudah diturunkan oleh Coach Shin Tae-yong. Jadi memang Coach Shin Tae-yong juga mencoba untuk mungkin memberikan peluang bagi para pemain lain untuk menempati posisi yang berbeda agar bisa ada sebuah perubahan yang mereka lakukan dalam urusan konsep permainan yang coba diterapkan oleh Coach Shin Tae-yong dalam strategi menyerangnya. Tactical game-nya itu seperti apa? Yaitu pass and move. Jadi setiap pemain yang telah melepaskan umpan harus juga bergerak untuk mencari ruang yang kosong. Dan itu berhasil sebetulnya dalam strategi menyerang yang diterapkan oleh timnas U19, karena para pemain dari timnas Arab Saudi ini U19 tampak kocar-kacir teman-teman untuk mengawal pergerakan dinamis dari para pemain U19 di lini depan, sehingga akan ada juga beberapa peluang lain yang diciptakan yang bisa saja tadinya menghasilkan gol tambahan bagi timnas U19. Tapi tidak masalah walaupun game ini berakhir tadinya dengan kekalahan, seri, atau juga timnas U19 menang. Karena ini kan bukan official match. Ini adalah friendly match untuk mengukur tingkat kemampuan para pemain timnas U19. Dan bagaimana nanti kira-kira adalah strategi serta taktik yang pas, yang bisa diterapkan atau diaplikasikan oleh Coach Shin Tae-yong agar timnas U19 ini menjadi tim yang kuat dan bisa lebih banyak meraih hasil positif. Nah, sekarang ada beberapa pemain yang menurut saya menjadi pemain yang memberikan kontribusi luar biasa bagi timnas U19. Tadi sudah saya sebutkan nama Witan, kemudian saya juga menilai Brave Fatari ini juga bisa menjadi salah satu pemain yang diandalkan oleh Coach Shin Tae-yong. Ada juga Irfan Jauhari. Irfan ini sepertinya adalah finisher ya. Kali ini ia bisa melakukan finishingnya dengan baik. Padahal kita tahu di 2 game sebelumnya ia mendapatkan peluang yang bagus juga di dalam kotak penalti, tapi tidak berhasil ia konversikan menjadi gol. Dan di belakang saya melihat Bagas Kava, ini pemain yang tidak tergantikan. Luar biasa pemain ini, mencetak gol melawan Kroasia, kemudian di sini ia memberikan crossing dan pergerakan liarnya ini sangat baik ya untuk menekan pertahanan dari Arab Saudi. Namun lagi-lagi perlu saya tegaskan dalam video ini bahwa lini pertahanan yang masih menjadi persoalan dalam urusan koordinasi dan juga ketenangan. Dan memang itu kan terlihat di 2 game awal timnas U19. Seperti yang sekarang saya lagi ulangi, bahwa di 2 video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Coach Shin Tae-yong ingin melihat kemampuan bertahan dari para pemain timnas U19 sehingga mereka tidak keluar menyerang seperti melawan Arab Saudi di 2 game awal tersebut. Dan lagi-lagi kita lihat dalam urusan menyerang nih enak saja kan, kita seperti terhibur kan lihat cara menyerang timnas U19. Tapi di belakang ini loh, ya fokus, konsentrasi, bisa saja ini loss dari para pemain. Karena memang ini bukan tugas satu pemain. Tugasnya ini adalah 4 pemain, dan pada saat fullback keluar kita lihat bagaimana ada ruang yang kosong di lini pertahanan dari timnas U19 Indonesia yang coba beberapa kali dimanfaatkan oleh para pemain
timnas U19 Arab Saudi. Dan saya melihat ada satu pemain ini, Arhan ya, dari sebelah kiri ia bergerak luar biasa pemain ini. Pergerakannya dalam memberikan pressure ke para pemain Arab Saudi, meskipun crossing-crossingnya tidak begitu efektif, dan dia mendapatkan kartu kuning juga. Dan satu hal lagi yang kita perhatikan di game ini, para pemain timnas U19 sudah lebih berani melakukan challenge, melakukan tackling, ya, melakukan gerakan-gerakan fisikal dengan para pemain timnas U19 Arab Saudi. Artinya apa? Sudah mulai percaya diri para pemain timnas U19. Ya, sedikit-sedikit nih mental bertanding yang kuat sudah mulai terbentuk. Jadi kita perlu lagi mencapai ke poin pembahasan kita bahwa pada saat timnas U19 ini sedang berproses, mereka juga perlu berkembang. Perkembangannya akan seperti apa? Itu tergantung kepada konsep permainan yang nanti akan diterapkan oleh Coach Sintayong, yang kita belum tahu nanti seperti apa. Karena kan di dalam 3 game ini berbeda-beda nih konsep permainannya. Bertahan total, di game awal bertahan dengan kebebasan untuk menyerang, tapi di game ketiga benar-benar bermain menyerang. Jadi ini nanti kita lihat bagaimana game-game selanjutnya konsep permainan ini akan berkembang seperti apa. Ya, dan kita perlu percaya juga kepada Coach Sintayong bahwa ia bisa saja, mungkin saja melakukan perubahan yang signifikan agar timnas U19 ini masuk ke level dunia di kelompok usia U19 ini. Ya, dan bisa saja kan tadinya Coach Sintayong memilih untuk training di Jakarta dan kemudian menghadapi lawan-lawan yang ringan, tapi ya justru trainingnya di luar, bertanding atau bertanding melawan timnas-timnas yang levelnya lebih tinggi daripada timnas Indonesia. Jadi disinilah kita perlu mengapresiasi juga bagaimana federasi juga mengakomodir keinginan dari Coach Sintayong, di mana timnas U19 justru trainingnya di luar negeri dan mereka menghadapi lawan-lawan yang berat, karena mental harus dibentuk agar lebih kuat. Mentalnya adalah untuk berani, untuk percaya diri tapi tidak terlalu percaya diri, fokus kepada permainan dan koordinasi yang rapi di antara para pemain lainnya. Jadi itu yang akan membuat keseimbangan dalam urusan menyerang dan bertahan, dan kita juga tidak perlu memberikan pujian yang berlebihan. Ya, jadi berikanlah waktu bagi timnas U19 untuk berkembang dalam berproses, atau untuk berproses dalam berkembang. Ya, terserahlah gimana kalian nanti mau menganalogikannya. Tapi analogi yang sudah saya berikan di video sebelumnya sudah kalian pahami ya, bahwa brewok saya ini bukan tumbuh karena saya berjemur di bawah sinar matahari. Jadi pahami itu, proses membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ya, bahwasannya nanti jika Coach Sintayong bisa membuat timnas U19 ini kuat di Piala Dunia U20, ya itu adalah bonus bagi kita. Yang penting kita bisa bermain dengan spirit yang tinggi, bisa bermain rapi, dan bisa meraih hasil akhir yang positif di pertandingan resmi nantinya. Sekarang friendly match, yang penting kita melihat kekurangan dan juga kita tingkatkan kemampuan para pemain timnas U19 ini. No hate, only football, salam sepak bola.